Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Di pertemuan ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran usul fikih untuk kelas 11. Nah, jika di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari kaidah pertama dari 5 kaidah pokok fikhiyah atau 5 kaidah mayor fikih, yaitu adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Juga kita sudah mempelajari kaidah-kaidah turunan atau kaidah-kaidah minor dari kaidah mayor tersebut serta beberapa contoh terapannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari kaidah kedua dari 5 kaidah utama tersebut, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Apa sih yang dimaksud dengan al-yakinu la yuzalu bisyak? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Saya ulangi lagi. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Artinya adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yakin, ya, artinya adalah keyakinan. La yuzalu, tidak bisa dihilangkan, bisyakki, dengan keraguan. Penjelasannya adalah bahwa jika seseorang telah meyakini terhadap suatu perkara atau suatu hukum atau suatu keadaan, maka hal yang telah dia yakini tersebut jangan sampai hilang atau dirubah dengan sesuatu yang masih diragukan. Kaidah ini menunjukkan adanya kemudahan di dalam menjalankan syariat atau ajaran agama dengan cara menetapkan kepastian hukum dan menghilangkan kesulitan atau beban yang disebabkan adanya keraguan-raguan. Yang dimaksud dengan al-yakin atau keyakinan yaitu adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ada juga yang mengartikan yakin dengan kalimat sesuatu yang diketahui dengan pasti, baik dengan pengamatan maupun dengan dalil atau bukti. Adapun syak yaitu adalah keraguan-raguan atau kebingungan saat ada dua perkara yang sebanding dan hati tidak bisa condong ke salah satunya. Itu disebut dengan keraguan-raguan. Misalkan kita pengen minum tapi bingung, minum es teh kah atau es kopi kah? Nah, ini berarti bingung atau keraguan-raguan, memilih antara dua hal dan hati tidak condong ke salah satunya. Nah, itu disebut dengan asyak. Keyakinan bisa muncul di dalam diri karena beberapa hal. Yang pertama, keyakinan muncul karena sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada. Misalkan kita ingin melaksanakan sholat asar. Kita yakin sudah masuk waktunya asar karena kita mendengar suara azan dari masjid. Nah, itu berarti keyakinan muncul karena sesuai dengan kenyataan yang ada. Kenyataannya memang sudah ada azan di masjid yang menunjukkan sekarang sudah waktunya sholat asar. Yang kedua, keyakinan muncul karena adanya argumen atau bukti yang kuat, masuk akal, dan pasti. Kita yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalam kitab tauhid banyak diberikan argumentasi baik yang sifatnya akliyah maupun nakliyah, argumentasi akal tentang adanya Tuhan, sehingga itu bisa masuk ke dalam logika kita dan kita menerima hal tersebut sampai keyakinan kita muncul. Yang ketiga, keyakinan muncul karena penelitian atau kajian ilmiah yang mendalam. Keyakinan muncul karena sesuatu itu kita pelajari dengan mendalam dan detail.
Misalkan, kamu yakin nggak tata cara sholat kamu itu benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Ya, saya yakin karena saya meneliti di kitab-kitab fikih dan di kitab-kitab hadis bahwa tata cara sholat yang saya lakukan sudah benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Akhirnya kita yakin, ya kan? Kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak menunjukkan bahwa dalam pengamalan syariat atau ajaran agama, baik itu di dalam hal ibadah, muamalah, dan lain-lain, haruslah memiliki kemudahan, fleksibilitas, keadilan, maslahat, kebaikan, serta kebebasan. Kita akan melihat bagaimana hal-hal tadi ada di dalam ajaran Islam melalui praktek dari kaidah-kaidah minor. Adapun yang menjadi dasar atau dalil adanya kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak, yang pertama adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika salah seorang dari kalian mendapati suatu masalah di perutnya, dia ragu apakah ada keluar sesuatu, maksudnya adalah kentut atau tidak, maka hendaklah dia jangan keluar dari masjid atau jangan membatalkan sholatnya kecuali sampai benar-benar terdengar bunyi atau tercium bau. Jadi, ketika seseorang sedang sholat di masjid berjamaah, kemudian dia merasa kada nyaman di perutnya, ya, perutnya asa gerogokan mungkin, atau merasa sakit. Kemudian dia ragu, tadi itu kentut atau enggak nih? Pina rasa ada kentut atau kada, ya? Akhirnya dia ragu, ya kan? Kata Nabi, "Fala yakhrujanna minal masjid." Janganlah engkau keluar dari masjid, atau janganlah engkau membatalkan sholatmu sampai benar-benar terdengar bunyi kentutnya atau tercium baunya. Akhirnya kamu benar-benar yakin. Tercium bau atau terdengar bunyi itu akhirnya menimbulkan keyakinan dalam diri kita. Oh ya, saya kentut, akhirnya saya batalkan sholat. Tetapi kalau ragu, tidak ada bunyinya, tidak ada bau juga yang tercium, maka lanjutkan sholat. Jangan membatalkan sholat hanya karena keraguan-raguan. Ini adalah penjelasan hadis atau dalil yang pertama tadi. Dalil yang kedua yaitu adalah hadis Nabi juga yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saha ahadukum fi sholatihi falam yadri wahidatan shalla au isnain falyabna ala wahidah fa illam yadri isnaini shalla am salasan falyabna ala isnatain fa illam yadri salasan shalla au arba'an falyabna ala salasin wal yasjud sajadataini qabla ayyusallima." Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, jika salah seorang dari kalian mengalami keraguan-raguan di dalam sholatnya, apakah 1 rakaat atau sudah 2 rakaat, maka pilihlah 1 rakaat. Jika ragu 2 rakaatkah atau 3 rakaat, maka pilihlah 2 rakaat. Jika ragu 3 rakaatkah atau 4 rakaat sudah, maka pilihlah 3 rakaat, kemudian sujudlah 2 kali sujud sebelum salam atau sujud sahwi. Nah, di hadis ini Rasulullah mengatakan, jika kalian atau kita saat sedang sholat, terus konsentrasi kita hilang karena muncul keraguan-raguan. Tadi itu 1 rakaat kah atau 2 rakaat kah sudah? Maka pilihlah yang lebih sedikit, yaitu 1 rakaat. Atau ragu lagi, ini sudah 2 rakaat kah atau 3 rakaat? Maka pilihlah 2 rakaat. Atau ragu, ini 3 rakaat kah sudah atau 4 rakaat sudah? Maka pilihlah 3 rakaat. Kemudian sujudlah 2 kali sujud sebelum kita salam. Nah, ini artinya jangan sampai ada keraguan-raguan muncul yang mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Maka pilihlah yang lebih sedikit. Hadis yang ketiga serupa dengan hadis yang kedua, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholat salasan am arba'an falyatrah asyak wal yabna ala mastaiqona summa yasjud sajadataini qabla ayyusallima fa in shalla khamsan safa'na lahu sholatahu wa in kana sholat itmaman li arba' kanata targiman li syaitan. Rasulullah berkata, jika kalian mengalami keraguan di dalam sholat, tidak tahu sudah rakaat keberapa, rakaat ketiga kah, rakaat keempat kah, maka buanglah keraguan tersebut dan pilihlah apa yang engkau yakini. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika dia sholat 5 rakaat, ya karena ragu tadi, kemudian dia pilih 3 rakaat, akhirnya sholatnya nambah 1 rakaat. Padahal tadi itu sudah rakaat keempat, maka jadi 5 rakaat. Nah, sujud 2 kali di akhir sebelum salam itu menggenapkan rakaat yang kelima tadi. Jika memang dia sempurna 4 rakaat, maka 2 kali sujud tadi sebagai penghinaan kepada syaitan. Karena syaitanlah yang membuat keraguan-raguan di dalam diri kita, sehingga hilangnya konsentrasi kita saat melaksanakan ibadah sholat. Hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa hilangkanlah keraguan dan pilihlah apa yang diyakini. Akhirnya para ulama menetapkan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak dalam hal atau dalam perkara hukum yang di dalamnya ada keraguan-raguan. Kemudian kita lihat bagaimana contoh dari terapan kaidah ini. Misalkan ada seorang siswa yang sebelum berangkat ke sekolah, kira-kira pukul 7.30 ya, dia melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah dia bermain bersama teman-teman, dia belajar. Ketika ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah, rupanya air sumur di sekolah sedang kering. Tidak ada airnya dan tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Siswa tersebut dalam kondisi ragu apakah wudhunya tadi itu sebelum berangkat sekolah itu batal atau tidak selama di sekolah. Pada kondisi tersebut dia dapat melaksanakan sholat zuhur tanpa harus mencari-cari lagi air untuk bersuci. Dari contoh terapan ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, ada keyakinan di dalam dirinya benar-benar dalam kondisi suci, sudah berwudhu sebelum berangkat ke sekolah. Yakin banget sebelum berangkat ke sekolah sudah berwudu dan dalam kondisi suci sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian di sekolah dia merasa tidak ada sesuatu yang membatalkan wudunya. Merasa tidak ada kentut, tidak ada ke kamar mandi, tidak ada tersentuh dengan lawan jenis. Jadi dia ragu, batalkah atau kada wudu saya tadi? Maka diterapkan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kaidah ini memberikan kemudahan di dalam menjalankan syariat dengan mengutamakan sesuatu yang sudah diyakini dan menghilangkan kesulitan dengan cara meninggalkan hal yang masih diragukan. Akhirnya ya mudah saja menjalankan sholat tanpa harus mencari-cari air lagi, apalagi sampai tidak melaksanakan sholat gara-gara keraguan-raguan tadi ya, kecuali memang ada keyakinan atau ada bukti yang menunjukkan bahwa wudhunya sudah batal, seperti ada teman yang memadahinya, tadi kan kamu ke WC pas istirahat pelajaran. Nah itu kan berarti ada yang menunjukkan bahwa wudhunya sudah batal. Ini salah satu contoh terapan kaidah ini. Nanti kita akan mempelajari kaidah-kaidah minor, itu akan lebih banyak melihat bagaimana studi kasus atau terapan dari kaidah-kaidah minor tersebut. Kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak menunjukkan bahwa agama Islam sebagai penebar kasih sayang dan kemudahan bagi segenap umat manusia agar dapat menjalankan syariat atau ajaran agama dengan mudah. Ini poin utamanya ya, kemudahan. Imam Nawawi menyebutkan bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang cukup aktif sebab banyak menghasilkan penyelesaian masalah-masalah hukum. Banyak problematika hukum yang dapat diselesaikan dengan menerapkan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak.
terutama lagi dengan menerapkan kaidah-kaidah minor dari kaidah ini yang insya Allah akan kita pelajari nanti. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nazair menyebutkan bahwa kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak masuk dalam semua pembahasan fikih, serta mencakup lebih dari 3/4 dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bidang fikih. Jadi, kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak ini sangat penting untuk diketahui dan dipelajari, karena banyak hal yang dapat diselesaikan atau dicarikan solusinya dengan menerapkan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melihat dan mempelajari apa sih kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak dan bagaimana penerapan-penerapannya yang masuk dalam kategori kaidah ini. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah ila liqa ma'assalamah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.